Saudara, kesempatan ini saya mengajak saudara untuk kita belajar bersama-sama tentang kesetiaan. Ya, hati hamba salah satu adalah kesetiaan. Mari kita melihat satu bagian ayat dalam kitab suci, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, saudara perhatikan tadi pernyataan kata manusia Allah itu dari kata Yunani anthropeteu. Ya, anthrope itu dari kata anthropos ya, teu itu dari kata Allah, theos. Ini merupakan gelar kehormatan ya dari perjanjian lama yang digunakan ya kita melihat Musa, Elia, Elisa, Samuel, Daud dan nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, ini digunakan juga untuk semua orang percaya yang dilengkapi dengan firman Allah. Namun para guru-guru palsu bukanlah manusia Allah dan juga tidak dilengkapi oleh firman Allah. Nah saudaraku, dikatakan tadi jauhilah semuanya itu. Kata jauhilah itu dari kata piugo. Piugo artinya melarikan diri. Jadi secara moral itu gambarnya adalah hindari dengan sangat. Lalu kata semuanya itu dari kata tauta. Kata tauta berarti hal-hal ini berkaitan dengan setidaknya masalah uang. Konteks pembicaraan di situ ya dikatakan ya akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sehingga disarankan oleh firman Tuhan kalau kita memiliki pakaian, makanan, ya minuman itu sudah cukup. Itulah ibadah. Namun rupanya saat itu ada yang membawa sebuah konsep yaitu pengajar sesat, guru-guru palsu, mengajarkan dengan tekanan materi. Dan sehingga pernyataan firman akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah kita diminta untuk melarikan diri dari semuanya itu. Karena cinta akan uang itu bisa membuat kita jahat. Jadi kalau kita melihat perintah ini jauhilah semuanya itu ditulis dalam bentuk present tense dan imperatif. Ya artinya ini perintah yang bersifat terus-menerus. Terus-menerus kita ya menjauhkan diri, melarikan diri, jangan coba-coba dekat-dekat. Terus-menerus. Jadi mendorong kita untuk apa? Untuk bergaya hidup, menghindarkan diri dari hal-hal yang diungkapkan. Ya, dalam 1 Timotius 6 ya ayat 7 sampai dengan ayat 10. Jadi kita perlu menolak dosa. Jangan kita merasa aman dalam jarak dekat-dekat saja yang nyerempet-nyerempet dosa, harus lari. Kemudian kata kerja perintah dan bentuk present tense juga kejarlah. Ya, kejarlah. Jauhilah semuanya itu, kita harus menghindar, lalu kita kejar dari kata dioko. Dioko itu artinya mengejar. Tetapi secara kiasan itu berarti mencari dengan sungguh-sungguh. Ditulis dalam bentuk present aktif imperatif. Jadi perintah ini bersifat terus-menerus juga. Berkaitan dengan gaya hidup yang rindu untuk merubah sikap kita, artinya berubah menjadi makin serupa seperti Kristus. Jadi saya simpulkan dulu, yang pertama kita diminta untuk menjauhi itu sifatnya negatif, ya. Lalu imperatif yang kedua, perintah kedua adalah kejarlah, itu positif. Nah, kedua-duanya itu sangat penting untuk pengajaran yang baik dan kebenaran pribadi. Saudara, salah satu yang kita kejar dalam ayat ini, sesuai dengan judulnya, tidak semuanya, yaitu kesetiaan. Nah, kata kesetiaan itu dari kata Yunani pistis, yaitu terpercaya. Tetapi biasanya artinya iman, dalam bahasa Inggris faith. Nah, di sini lebih baik diterjemahkan sebagai iman dan maksudnya adalah supaya kita tidak menjadi seperti para pengajar sesat yang saya singgung tadi, yang meragukan kebenaran sehingga iman mereka itu menjadi hancur.
iman yang dimaksudkan di ayat ini berkaitan dengan kehidupan iman kita sehari-hari. Di mana kita makin sadar akan kesetiaan Allah. Sehingga kita betul-betul mempercayakan setiap masalah kita kepada Tuhan. Nah, jadi sebagai manusia Allah, kita telah menjadi milik Allah. Ya, kita harus hidup dalam nilai-nilai Allah. Antara lain yang saya ingin tekankan di sini adalah kesetiaan. Menghidupi nilai-nilai Allah tidaklah mudah memang. Ya, apalagi ya kita masih tinggal di dunia ini. Karena itu seorang manusia Allah harus mengingat alasan Allah memanggilnya. Jadi kita ingat, sadar kita sebagai pribadi yang sedang dipanggil. Nah, panggilan itu bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Bukan untuk menunjukkan kesaktian kita. Melainkan untuk apa? Untuk memperjuangkan iman. Dan memasuki hidup yang kekal. Nah saudara, jadi kesetiaan dalam pengertian di sini adalah loyalitas, dedikasi atau pengabdian, dan kepercayaan serta tanggung jawab yang kita terima ya oleh seseorang. Seringkali ini menjadi luntur, bahkan gugur, tak terbukti berjalan dengan baik saat terjadi ujian, saat terjadi masalah dan pencobaan yang dialaminya. Jadi ketika kita bicara tentang loyalitas dan dedikasi, jujur kerap kali kita diuji dengan adanya masalah pergumulan hidup. Dan seringkali kita melemah, bahkan kita lari dari panggilan kita. Nah dalam kondisi seperti itu seharusnya kita tetap setia. Karena kita beriman. Ya setia dengan panggilan kita. Jangan jadi kutu loncat, pindah sana, pindah sini. Kalau bekerja ya ada sedikit masalah, pindah. Bahkan maaf, yang melayani Tuhan, komitmen untuk melayani Tuhan, jangan nggak cocok pindah gereja sana sini. Jadi orang yang oportunis, ya kejar kesempatan, pokoknya untung, pokoknya benefit. Itu bukan konsep orang yang beriman. Jadi kesetiaan mudah berubah saat seseorang menghadapi problem, pergumulan hidup yang besar. Dan memilih mengambil jalan pintas ya untuk segera keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Nah kesetiaan seperti barang langka, susah dicari. Dan manusia berusaha membenarkan dirinya, inilah persoalan kita. Meskipun harus melanggar kesetiaan demi memenuhi hawa nafsunya. Bahkan ambisinya, walaupun hal itu seringkali menuntut pengorbanan berupa harga dirinya. Raja Salomo mengatakan begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Dalam Amsal 20 ayat 6. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dengan segera menyebut seseorang sebagai seorang yang baik hati. Hanya dengan melihat satu peristiwa yang singkat dari perbuatan seseorang, tanpa perlu mengenal pribadi orang tersebut. Kesetiaan atau setia tidak pernah terlepas dari waktu. Jadi kalau bicara kesetiaan itu diuji dengan waktu. Saudara, waktulah yang menjadi salah satu tolok ukur. Dan saya berani berkata tolok ukur utama adalah waktu dalam menguji kesetiaan. Ya, bersama dengan kasih, pengorbanan, komitmen, penundukan diri dan keberanian untuk apa? Untuk membayar harga. Nah, dengan bahasa yang lebih sederhana, kesetiaan membutuhkan integritas dan konsistensi. Jadi kesetiaan itu adalah barang langka, sulit ditemui. Betapa mahal dan sulitnya kita mendapatkan sebuah kesetiaan. Padahal kesetiaan merupakan sebuah nilai, value, tabiat dan karakter yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ya saudaraku, itu dituntut. Kita harus memiliki itu. Menjadi pribadi yang setia memang tidak mudah. Namun bukan berarti mustahil. Bisa. Nah untuk menjadi setia kita perlu apa saudara? Memiliki iman yang penuh. Percaya dengan tidak ragu-ragu kepada siapa kita setia. Sekalipun secara kasat mata, situasi dan kondisi yang sedang dalam kelihatannya bertolak belakang dengan harapan atau bayangan ideal kita. Kita tetap setia. Percaya penuh
bahwa ujung-ujungnya itu adalah kemenangan. Ya, percaya bahwa semua yang dijanjikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22 mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara, meski langka, tapi kita mungkin bisa memiliki kesetiaan jika kita penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena kesetiaan itu merupakan salah satu dari buah Roh Kudus. Jadi karakter Kristus itu bisa ada kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, untuk itu saudara, periksalah diri kita masing-masing. Apakah kita masih ada kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus akan membantu kita untuk berusaha mengejar kesetiaan dalam segala hal yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Shalom.